Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallam ala nabiyina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik. Nanda sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Nah, salah satu dari sekian banyak potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia itu adalah misalnya ikan, seafood, kerang, dan segala macamnya yang kalian makan sehari-hari. Potensi sumber daya kelautan di Indonesia itu bisa menjadi sumber daya terbarukan, tidak terbarukan, dan jasa. Nah, apa-apa saja potensi sumber daya kelautan di Indonesia? Hari ini kita akan bahas satu-satu dan bagaimana pengelolaannya. Nah, yang pertama adalah sumber daya perikanan. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa ikan-ikan atau udang atau kerang yang kalian makan itu termasuk sumber daya kelautan di Indonesia. Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Nah, Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Nah, Indonesia itu dikenal sebagai wilayah marine mega biodiversity terbesar di dunia. Kenapa? Karena Laut Indonesia itu kaya. Indonesia itu memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota yang berasosiasi dengan ekosistem terumbu karang. Jadi selain budidaya ikan, kita juga mempunyai sumber daya terumbu karang yang besar dan juga sumber daya mangrove. Nah, Nanda bisa lihat di sini ada contoh terumbu karang. Ini adalah terumbu karang yang sehat, di mana semua berwarna-warni, tidak ada yang cipet-cipet, tidak ada yang rusak, tidak ada yang pecah. Nah, terumbu karang itu terbentuk dari kapur hasil kegiatan binatang koral. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut. Jadi koral ini menghasilkan kapur untuk membuat kerangka tubuhnya. Ribuan koral itu bersatu dalam koloni dan membentuk karang. Jadi sebenarnya karang itu berasal dari makhluk-makhluk hidup yang ada di laut. Setelah dia membentuk terumbu karang, maka ikan-ikan kecil atau udang bisa hidup di terumbu karang tersebut. Itulah mengapa terumbu karang sangat penting bagi kelangsungan biota laut di perairan laut. Nah, potensi yang kedua adalah energi kelautan. Energi kelautan di Indonesia dapat dikatakan terbaik dan terbesar di dunia. Nah, energi kelautan itu terdiri dari energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut. Semua energi ini bisa dimanfaatkan kemudian dipakai untuk keperluan di negara kita sendiri maupun kita impor keluar. Sumber daya yang ketiga adalah atau potensi yang ketiga adalah sumber minyak dan gas bumi. Seperti yang kalian ketahui bahwa minyak dan gas bumi itu biasanya diambil dari bawah permukaan dari bawah dasar laut. Kemudian minyak dan gas bumi memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Nah, sekitar 70% cadangan minyak dan gas bumi Indonesia terdapat di kawasan pesisir dan lautan. Makanya kalian bisa lihat kalau misalnya di film-film barat, biasanya ada tempat pengobaran minyak itu di tengah laut. Kenapa? Karena biasanya minyak-minyak atau gas bumi itu diperoleh dari bawah dasar laut. Potensi yang selanjutnya adalah wisata bahari. Wisata bahari antara lain mencakup kegiatan seperti rekreasi perahu, kapal pesiar, olahraga air, sejarah maritim, pendidikan, dan terkait komponen berbasis tanah seperti hotel, resort, dan restoran. Indonesia itu kaya atau sebagian besar wilayahnya adalah laut. Jadi wisata bahari itu potensi untuk wisata bahari terbuka dengan sangat luas. Contoh kita
kita di Sulawesi itu wisata bahari yang bagus ada di Tanjung Bira misalnya. Kenapa bagus? Karena pasirnya putih, lautnya jernih berwarna biru, jadi wisatawan suka untuk berrekreasi di sana. Potensi yang selanjutnya adalah jasa angkutan laut. Nah, karena kita punya laut yang luas, pulau-pulau kita dibatasi oleh laut, maka potensi selanjutnya adalah jasa angkutan laut. Setiap kegiatan pemindahan orang, jadi jasa angkutan laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan dipungut bayaran. Nah, jadi apalagi kita Pangkep ya, ke Pangkep punya pulau yang banyak, jadi otomatis jasa angkutan laut kita itu bisa dibilang lancar. Nah, potensi yang terakhir ada yang dibilang alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Indonesia dapat digunakan sebagai alur laut yang memungkinkan kapal-kapal asing untuk berlayar melalui sea lanes dengan cara normal bagi kapal selam yang berlayar di bawah air, dan hak terbang bagi kapal terbang bukan yang kapal terbang sipil. Jadi di Indonesia itu kita punya jalur laut yang namanya ALKI. Nah, ALKI ini jalur laut ini yang ini tadi kan kita bilang bahwa saya kan membahas jalur lokal gitu, tapi kalau yang ini yang ALKI ini adalah jalur internasional. Nah, kita di Indonesia mempunyai 3 ALKI. ALKI 1 meliputi Selat Sunda, Selat Kalimantan, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. ALKI 2 meliputi Selat Lombok, Selat Makassar, di sini Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Jadi di sini ya. Kemudian ALKI 3A ada 4 cabang, 3B, 3C, 3D dan 3E. Nah, semuanya ini ALKI 3A untuk pelayaran dari Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Ombai, dan Laut Sawu hingga Samudra Hindia. Kemudian jadi ALKI ini diatur sedemikian rupa, kemudian disetujui oleh organisasi-organisasi internasional dan ditetapkan sebagai jalur laut internasional. Jadi kapal-kapal yang dari luar itu kalau lewat sini ya bayar gitu. Jadi kalau mau lewat di Indonesia orang-orang dari luar, makanya negara kita itu adalah negara yang strategis. Kenapa? Karena negara-negara lain harus lewat perairan Indonesia. Nah, kalau mau lewat ya bayar dulu dong gitu. Baik, kita lanjut ke pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Pengelolaan sumber daya laut Indonesia dapat dilakukan antara lain mengelola sumber daya perikanan. Ini ada yang disebut dengan blue economy. Blue economy itu adalah melakukan pengelolaan sumber daya kelautan dengan memperhatikan keadaan lingkungannya. Jadi tidak boleh kita mengeksploitasi laut dengan cara yang serampangan sehingga bisa merusak laut. Mengelolanya, ambil ikannya atau ambil apapun dari dalam laut harus dikelola sesuai dengan keadaan lingkungan dan tidak boleh merusak lingkungan. Itu namanya blue economy. Kemudian mensosialisasikan energi kelautan. Yang ketiga, meningkatkan produksi minyak dan gas. Kemudian pengelolaan wisata bahari. Jadi wisata-wisata bahari dikelola sedemikian rupa, diperbaiki, dibuatkan resort, dibuatkan penginapan yang bagus, yang nyaman, supaya para wisatawan dari dalam maupun mancanegara itu bisa dengan nyaman menikmati keindahan bahari di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah mengelola industri maritim. Mana itu industri maritim? Industri kelautan, baik itu yang menghasilkan produk-produk makanan dan sebagainya, maupun misalnya bahan bakar.
Kemudian mengelola alki. Nah, kenapa di sini bilang mengelola alki? Kemudian gambarnya tentara, karena kalau misalnya ada kapal asing dari luar yang tidak mempunyai izin atau ilegal, nah seperti kata Menteri Susi kemarin, kalau ada yang masuk kemudian tidak ada izinnya, ditenggelamkan. Kemudian pengelolaan jasa angkutan laut. Nah, ini sudah jelas ya. Contohnya misalnya kita ada di Pangkep, banyak sekali angkutan laut, mulai dari yang paling kecil, mulai dari Joloro sampai kapal perintis kalau disebutnya di sini. Oke. Jadi sampai sini ada pertanyaan anak-anak sekalian? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan screenshot video yang Ananda nonton ini. Dengarkan baik-baik, silahkan screenshot video yang Ananda nonton ini. Kemudian buat kolase seperti biasa dengan foto diri Ananda, lalu kirimkan di grup. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.